Nisa. Sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Seringkali orang saya mengatakan, wow, makrifat tanpa syariat itu nggak jelas ya. Ini orang-orang yang mengatakan semacam ini orang-orang yang sama sekali nggak berpengalaman dan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di Taman Surga 414. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk sejenak kita tinggalkan dulu pembahasan tentang Wahabi. Kita sekarang beralih ke sesosok manusia gitu yang bernama Yang Wildo ya. Rupanya Allah menambahkan ujian bagi kita bersama, yaitu melalui seseorang ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa dimantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyahkan oleh apapun. Para pemirsa, orang ini yaitu membahas tentang syariat, thariqah dan hakikoh, yang mana pada dasarnya tidak ngerti apa-apa tentang hal ini ya. Maka dikatakan bahwa syariat untuk anak-anak, kemudian thariqah untuk remaja, hakikoh untuk dewasa. Ini sebetulnya hal yang penjelasan yang ngawur, tidak betul ya. Bahwasanya jenjang-jenjang ini ya itu bukan untuk semuanya ya. Syariat itu untuk semuanya, bukan syariat untuk TK, bukan. Syariat untuk kita bersama. Dan ya, syariat, thariqah dan hakikoh ini adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan ya. Syariat tanpa thariqah dan hakikoh maka ngambang. Maka orang yang mengamalkan syariat ini menjadi orang yang fasik ya. Hanya tukang dongeng saja. Tuh. Man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassak. Barang siapa yang mengamalkan syariat tanpa dia didasari oleh hakikat, maka dia akan menjadi orang fasik. Begitu pula man yatahaqqaq wa lam yatasyarra' faqad tazandak. Orang yang mengamalkan thariqah tanpa syariat, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Di syariat, thariqah, hakikoh itu adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Tiga-tiganya ini saling berhubungan. Tiga-tiganya ini adalah saling menyempurnakan. Orang yang mengamalkan thariqah pastinya akan lebih giat lagi, lebih mapan lagi pengamalan terhadap syariatnya, juga terhadap thariqahnya. Karena intinya menurut sebagian ulama, thariqah itu adalah mengamalkan syariat. Adapun hakikoh itu hasil dari keduanya ya. Hasil dari keduanya. Kalau makrifat itu kok bukan berjenjangnya. Makrifat itu adalah mukasyafah, berbuah pada mukasyafah. Makrifat ini buah dari hakikohnya. Jadi hakikoh itu membuahkan makrifat. Makrifat itu adalah ma'rifatullah ala tahqiq. Artinya betul-betul mengenal Allah, bukan mengetahui zatnya Allah, tapi betul-betul mengenal zat Allah. Seperti itu. Ini saya akan ulas kembali pada pertemuan berikutnya tentang tiga hal ini ya. Saya contohkan ketiga ini, syariat, thariqah, hakikoh itu bagaikan buah kelapa ya. Buah kelapa itu syariat itu babutnya itu ya, kulit luarnya.
kemudian toriko itu kurit dalamnya, kemudian hakikoh itu inti sari dari kelapa itu. Ini hanya gambaran sebentar saja. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita bangsa Indonesia ini terlalu mudah percaya kepada orang yang nyentrik-nyentrik ya. Padahal Wildo ini ngomong tentang Islam, padahal dia itu amaliyahnya tidak Islami ya. Masa sih orang yang ngerti syariat toriko hakiko itu pakaiannya kayak gitu, pakaiannya tidak Islami ya. Ngomong apalagi sampai dikatakan wali, ini jauh sekali ya, jauh sekali dari sifat-sifat kewalian, bukan? Wali itu tidak peduli dengan penampilan seperti itu nyentrik ya. Menurut pengamatan saya, dia itu nyentrik hanya ingin terkenal saja ya, ingin viral di mana-mana ya. Padahal seorang wali itu tidak butuh keterkenalan. Bahkan para wali itu menyembunyikan kewaliannya dari orang lain. Seperti itu. Di para masyarakat, para kaum muslimin khususnya, untuk tidak mudah percaya kepada orang yang penampilannya berbeda dengan kita. Jangan sampai orang ini dikatakan wali karena dia dari pakaiannya sudah ada Islami. Tata bicaranya tidak mengandung hikmah. Tidak ada hikmah sekali dalam dalam berbicara dia. Dia hanya tidak berbobot ngomongnya, ngomong ke sana kemari artinya tidak berbobot. Jadi marilah cerdas kita, para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita jangan mudah terberdaya, jangan tertipu. Sebelumnya ada Gus Udin, sekarang ada lagi yang Wildo ini. Kenapa sih kok pada guru, ada orang-orang yang tidak jelas ya? Ustadz kita banyak kok, kiai kita banyak masih. Tidak kekurangan kiai, tidak kekurangan ustadz. Carilah ustadz NU yang sudah benar, ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Kenapa kok masih orang yang kayak gini yang dipercayai? Ayo para saudara-saudaraku, sadarlah. Kita jangan tertipu. Masalah dia umpamanya mengeluarkan hal-hal yang kesaktiannya begini-begini. Oh, para ulama dan wali itu tidak pernah memamerkan kesaktiannya. Toh walaupun beliau itu sakti, tidak dipamerkan ya. Karomahnya beliau tidak dipamerkan. Karomahnya itu muncul ketika beliau itu terdesak, artinya jiwanya terancam, baru karomahnya itu nampak. Kalau ini sampai keluar silat begini begitu, apa manfaatnya ya? Para pemirsa, sekali lagi saya ajak para pemirsa sekalian untuk lebih cerdas lagi. Apabila mau cari seorang guru, carilah guru yang baik, yang dekat kepada Allah, yang membimbing kita kepada jalan yang benar, membimbing kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan orang-orang yang tidak jelas pemirsa. Taruhannya Anda sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini adalah video pendahuluan dari saya tentang satu orang ini. Insyaallah saya akan lanjut tentang pembahasan Wildo ini dan bagaimana toriko dan hakikoh, bagaimana tentang syariat toriko dan hakikoh. Tapi sebelum saya akhiri, perlu saya bertegas lagi bahwasanya syariat toriko hakikoh ini adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling berhubungan, satu sama lain harus dikerjakan ya. Meskipun sudah tinggalkan torikoh pun itu tetap syariat dilakukan. Seperti para nabi dan para nabi. Nabi itu sudah hakikohnya hakikoh, tapi beliau rajin syariatnya tambah mantap seperti itu.
bukan dengan pas sampai pada tataran tahapan torikoh pas syariatnya ditinggalkan, itu tidak benar sama sekali. Apalagi sampai tidak sholat, ya, itu tidak benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.